Seberapa berat Pak menghadapi mafia pangan? Kami ingin sampaikan dulu, meluruskan dulu karena banyak orang tidak paham tapi komentar. Kita tidak tahu punya afiliasi dengan Kelompok mana mafianya, gitu ya? kelompok Mafia mana dan mana? seterusnya. Yang pertama adalah awal mula beras ini masalah beras muncul. Ada data BPS, bukan data saya, mengatakan bahwa harga turun di tingkat petani. Kemudian di konsumen naik. Kemudian sesuai data BPS, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Selama 7 tahun? Iya, Oke. karena pertanian kami larang mengeluarkan data produksi. Kenapa? Selalu dianggap subjektif. Oke. Makanya pakai data BPS? Data BPS. Oke. Yang kedua, data FAO. Lebih tinggi lagi. FAO mengatakan ini produksi kita yang tahun lalu 30 juta ton. Sekarang diprediksi naik 35 juta ton. Dan kenaikannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Tertinggi kedua di dunia setelah Brasil? Setelah Brasil. Kata FAO. Iya. Itu bukan kami yang rilis. Iya. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, Kementerian Amerika mengeluarkan juga data bahwasanya ini hebat betul. Indonesia produksinya nanti 34,6 juta ton. Target kita kan 32. Produksi tahun lalu 30. Artinya ada lompatan 4 juta ton. Sekarang ini sudah ada surplus 3 juta ton. Ada keyakinan saya data semua ini benar. Dan itu independen, nggak ada urusannya dengan kita. Oke. Melihat harga di penggilingan turun 2 bulan 3 bulan lalu, kemudian harga konsumen naik. Berarti anomali kan? Anomali. Nah, anomali ini aku cari di mana masalahnya. Yang pertama, ada statement pengamat mengatakan bahwa supply Cipinang kurang. Membenarkan bahwa harga naik karena supply-nya Cipinang kurang. Oke. Nah, kami cek data, 5 tahun data. Itu ada anomali juga. Aku dapat beras keluar 11.000 ton satu hari. Itu tidak mungkin. Selama ini berapa maksimumnya? Maksimal 3.000. Nah, ini Maksimal 3.000 selama 5 tahun. Ini 11.000? 11.000 satu hari. Ada anomali. Satgas turun, periksa. Dia mengatakan lagi, ini adalah membenarkan data. Berarti data dulu salah semua dong. Jadi kejebak Satgas Kerja, Pangan, Pak, ya? Satgas Pangan. Oke. Kami sudah tata, periksa seluruh Indonesia. Ini ada yang tidak benar. Ambil sampel sebanyak-banyaknya. Aku ditanya, Pak, kita gunakan lab. 13 lab kami gunakan. Seluruh Indonesia. Kami cek 268 sampel beras yang tidak sesuai dengan mereknya 86%. 212 yang tidak benar, tidak sesuai standar. Tapi aku mau jelaskan di tempat ini bahwa yang saya maksud adalah 86% ini tidak sesuai regulasi. Titik. Nggak usah dibantah. Intinya gini, pemerintah sudah menetapkan medium premium. Titik. Ini tidak sesuai dengan yang di regulasi pemerintah. Titik. Tidak 212 merek tadi itu tidak. Ada yang jelas tidak sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu merugikan rakyat. Kalau yang dirugikan menengah ke atas. Kalau Rp1.000 nggak masalah, Rp10.000. Iya, betul. Tetapi kalau ini yang berada di garis kemiskinan, saudara kita yang numpang, yang kos-kosan, yang di bawah jembatan, yang tinggal di hutan, apa pernah pikirkan? Yang tidak menghasilkan padi. Dan aku pernah berada di sana, 36 tahun aku miskin. Miskin ekstrim. Sekarang yang 212 ini sedang berproses, Pak? Sudah diperiksa. Kemudian tanggal 10 diperiksa mereka. Menurut laporan, mengaku. Alasannya cuma satu, cari keuntungan lebih banyak. Nih, kita bandingkan ya, petani. Karena aku petani ini. Petani itu untung 1 kilo Rp1.500 sampai 2.000 per kilo. Bekerja 4 bulan. 4 bulan. Dengan uang pinjaman, dengan uang berbunga, dari tengkulak macam-macam. Terus yang hanya menggiling, memindahkan, cuma memoles, packaging diperbaiki, untung 3.000 per kilo, 2.000. Adilkah ini? 2 kali lipat dari ini tidak adil. Ini tidak adil.